Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh tauladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kedatangan hari kiamat. Mereka banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran Surah Al-Ahzab 3321. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sehingga dengan berkat kasih dan sayang yang dilimpahkan Allah kepada kita, sampai siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan waktu yang lapang, dan diberikan keistiqomahan hati untuk selalu berada di atas ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan, ya siang ataupun malam, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, kajian kita dalam waktu yang relatif singkat ini berlandaskan kepada firman Allah surah Al-Ahzab ayat 21, bahwa pada hakikatnya umat Islam itu khususnya wajib mengambil keteladanan kepada Rasul. Tapi sayang, akhir-akhir kehidupan zaman sekarang ini telah banyak hilang keteladanan Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah umat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ini adalah sangat penting bagi kita, apalagi Allah telah menyampaikan sungguh, laqad, jadi ada taukid, sungguh, penguat, telah ada pada diri Rasul itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
contoh tauladan yang baik, bahasanya mudah dipahami dan kita bisa memahaminya. Nanti pelaksanaannya lagi di tengah-tengah masyarakat sebagai person diri pribadi dan di tengah-tengah umat beragama. Hadirin kaum muslimin, setidaknya yang terkenal saja bagi kita sifat kerasulan atau kenabian yang sudah ada itu, contohnya saja sidik, sodaqah, siddiqah. Bukan hanya benar maknanya. Kalau pengertian anak TK dan SD mungkin masih mendingan lah. Selalu berkata dan berbuat benar. Seiring sejalan perkataan dengan perbuatan. Kalau berbeda antara perkataan dengan perbuatan, ini namanya munafik. Dalam tauhid, munafik i'tiqad, lain di mulut, lain di hati. Padahal kesifatan itu adalah selalu berkata benar, selalu berbuat benar. Jadi Rasul itu bukan hanya melaksanakan, tetapi dicontoh bagi umat. Bukan hanya menyuruh, tetapi melakukan apa yang disuruh tersebut. Makanya sebagai uswah, lawannya adalah kezib atau dusta menurut kita yang sering kita pahami. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, akhir-akhir ini, inilah yang disampaikan oleh sang baginda Rasul, sayati 'alan nas, akan datang nanti kepada manusia sawatun khada'un 'ad, bahwa yang akan menimpa manusia pada itu adalah tahun-tahun penuh dengan tipuan. Yusaddiqu fihal kadzib wa yukadzibu fihal shadiq. Dikala itu, kata Rasul, orang-orang yang jujur itu dia didustakan, dianggap pembohong. Dan orang-orang yang bohong, orang-orang yang pendusta itu diakui sebagai orang yang jujur, orang yang baik. Ini kata Rasul. Oleh sebab itu, ternyata kesifatan yang ada pada Rasul itu, kalau dicontoh oleh umat, wabil khusus umat Islam, dan yang terpenting adalah para penegak, para penguasa, para penentu di dalam mengambil kebijakan, kalau memang kita jujur, insya Allah umat akan aman. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, maka kejujuran tersebut sangat penting. Apa contohnya? Salah seorang calon sahabat di kala Rasul, di zaman Rasul, "Ya Muhammad, ya, saya ingin masuk Islam, silakan. Tapi saya tidak bisa meninggalkan hobi." Apa itu? Membunuh, silakan. Mabuk, silakan. Berjudi, silakan. Zina, silakan. Sudah. Baik. Saya hanya minta satu, kata Rasul. Apa itu? Jujur. Oh baik, itu mudah itu. Besok kalau kita di Minang, entiangnya tuh, tidak ada masalah lah. Nah, boleh. Syahadat, dia pergi. Orang Quraisy itu kan gede-gede, dia kan suka marah-marahan, keras. Setelah dia berangkat, beberapa dalam perjalanan dia pingin berbuat maksiat, ingin dia mencuri, dia ingat janji, nanti kalau saya ditanya oleh Rasul, saya kan harus jujur di hadapan teman-teman. Malu saya, tidak jadi itu dia berbuat maksiat. Kenapa? Jujur.
Dia ingin melaksanakan zina, tidak jadi dia berzina. Kenapa? Ingat, jujur. Saya harus jujur. Nanti tanya sama Rasul, nanti di hadapan sahabat yang lain, saya kan harus jujur. Luar biasa. Ternyata hadirin, bahwa kejujuran tersebut membawa seseorang menghantarkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya seseorang yang jujur itu membawa kepada kebaikan. Kebaikan itu membawa kepada surga. Wa innar rajula la yasduku hatta yuktaba indallahi shadiqan. Seseorang yang selalu berkata jujur, berbuat jujur, maka dia akan dicatat oleh Allah di sisi Allah sebagai hamba-hamba yang jujur. Luar biasa. Oleh sebab itu sangat penting hari ini yang sudah mulai hilang kejujuran. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau memang Rasul sebagai uswah kita, contoh, tauladani, tanamkan dan diamalkan dalam diri kita, terhadap keluarga kita, anak-anak turunan kita, dan anak-anak didik generasi kita, insyaallah. Yang kedua, amanah. Contohnya amanah. Entar lagi tahun politik akan datang. Amanah kan mudah, kita sudah paham, dapat dipercaya. Tapi pelaksanaannya ini sangat sulit sekali. Lawannya apa? Khianat. Dalam golongan orang munafik, ayatun munafikun salasun. Tanda munafik itu ada 3 setidaknya kata Rasul. Idza haddasa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Kalau dia gihnya amanah, dititipkan amanah, umat menitipkan amanah kepadanya, dia khianat. Apalagi amanah Allah. Kadang identitasnya sebagai ulama diakui, panutan, tetapi dia membawa umat, membawa masyarakat, membuat keraguan, kebingungan di tengah-tengah umat. Itu bukan ulama. Ulama itu sudah jelas dalam Al-Quran, innama yakhsyallah, orang yang paling tunduk dan takut kepada Allah. Walaupun dia sederhana, ilmunya tidak seberapa, kalau dia tunduk, dia taat, dia patuh kepada Allah, tidak mau melanggar aturan Allah, itu yang sebenarnya. Walau banyak ilmunya, panjang galai, udah guru besar dia, bahkan hafidz Quran, nggak ada apa-apanya, nggak ada artinya, itu bukan ulama. Itu yang menikam Imam Ali itu kan hafidz Quran, itu sahabat Rasul plus menantu Rasul, khalifah pula. Nah, oleh sebab itu jangan terkecoh, umat Islam jangan takicua di antara. Hati-hati, kita jangan dipermainkan, selalu istiqomalah di atas aturan Allah. Pertolongan Allah pasti datang, jangan ragu. Hadirin kaum muslimin, fatanah yang mudah kita pahami kan cerdas, cadiak kalau di Minang, tapi jangan cadiak buruk. Cadiak, cerdas. Umat Islam itu tidak boleh bodoh. Masuk ke mana saja, bagaimana kita istiqomah tegakkan syariat dan aturan Allah di mana kita berada. Itu kalau di Minang namanya di ma bumi dipijak, situ langit dijunjung. Artinya apa? Di mana kita berada, syariat Islam jalankan. Apapun saja identitas kita, sebagai apapun diamanahkan kepada kita, sebagai kepala negara atau sebagai pemegang kekuasaan dalam provinsi, pemegang kekuasaan dalam hakim dan segala macamnya, tegakkan aturan Allah.
sebagai kepala rumah tangga, sebagai nenek mama, sebagai apa saja, jangan dijual, jangan digadaikan. Hati-hati. Oleh sebab itu, kalau kesifatan yang ada pada diri Rasul diterapkan di tengah-tengah umat, insya Allah janji Allah seperti itu. Tabligh menyampaikan. Sekarang kalau agak karih awak menyampaikan agama kok nan bana kok dikatakan teroris, ekstremis, fundamentalis, Islam radikal, garis keras, macam-macam saya yang disampaikannya. Itu sematan yang dipaksakan terhadap umat Islam agar dunia itu, oh seperti itu Islam. Ndak ada. Rasulullah mengajarkan yang seperti itu, tidak ada. Ada yang menyatakan 300 ayat Al-Quran itu harus dihilangkan. Rata-rata hadirin itu mengarah kepada jihad. Lihat itu. Kita jangan dipermainkan. Kita kan tahu dengan Al-Quran, kita amalkan. Kapan perperangan itu terjadi? Bukan membabi buta seperti itu saja. Gitu tidak. Ada aturan-aturan tertentu, aturan Allah tidak boleh dilanggar. Ada perang Khandak, iya. Perang Tabuk, iya. Kapan itu terjadi? Apabila berkaitan dengan Allah dan Rasul, bukan kedirian, bukan keduniaan. Kalau sudah berkaitan jo agama, jo akidah, jo ibadah, tidak ada cerita. Rasulullah itu tarik pedang itu, panglima di medan perang. Tapi kalau masalah kedirian, dicaki Nabi, dilantiang dan Nabi, karena tahi Rasul, membalas ke Rasul, tidak berdarah-darah Nabi. Di Taif, kaum Taif itu hijrah ke sana itu ingin dapat belas kasihan. Apa yang terjadi? Satu kampung itu memusuhi Rasul, dilantiang sampai berdarah, patah-patah dan segala macam. Datang bantuan. Kata Jibril, ya Muhammad, ambo balian buki itu diampuan itu ke masyarakat tuh, ndak usah. Mereka itu belum tahu. Apa kata Rasul? Allah Madinah qaumin ila siratul mustaqim. Didoakan. Luar biasa. Jadi oleh sebab itu umat Islam seluruh penjuru dunia, mari kita bersatu istiqomah, ajarkan kepada anak-anak kita, terapkan aturan Allah dan Rasul. Mari kita jalankan kesifatan-kesifatan yang ada yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bahwa Rasulullah sempurna sudah. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.